Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini akan lanjutkan materi tentang data kuesioner dengan uji asumsi klasik. Kemarin saya sudah membahas dengan uji kualitas data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan sekarang saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multi-call, dan hetero. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Sedangkan uji multi-call bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Selanjutnya ada uji hetero. Uji hetero adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Sekarang ada uji normalitas, di mana analisis grafiknya menggunakan grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Di sini ada analisis statistik, di mana pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai segmen lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multi-call, dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau FIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multi-call yaitu sebagai berikut. Jika tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau nilai FIF-nya lebih besar dari 10, itu terjadi multi-call. Selanjutnya, uji hetero. Uji hetero bisa kita lihat melalui grafik scatter plot. Dengan grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu zipred dengan residualnya stresship. Deteksi ada tidaknya hetero dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stresship dan zipred yang telah diprediksi. Ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, ada pengujian parsial atau uji T, dan pengujian simultan atau uji F. Yang ketiga, ada koefisien determinasi. Uji regresi linear berganda adalah pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, yaitu karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Pengujiannya bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom standardis, koefisien pada kolom B. Selanjutnya di sini ada uji F. Uji F adalah
Menurut Ghazali, menyatakan bahwa pada dasarnya uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Maksudnya di sini apakah variabel independen yang kita input itu berpengaruh terhadap variabel dependen, itu dimaksudkan dengan uji F. Selanjutnya, uji F ketentuannya itu berdasarkan T hitung. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom di F pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Nah, di sini ada berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Karena kita menggunakan output SPSS, berarti kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita bisa lihat, jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka model penelitian dapat digunakan. Jika nilai segmen lebih besar dari 0,5, maka model penelitian tidak dapat digunakan. Bisa dilihat pada tabel ANOVA pada kolom segmen. Ini ada pengertian uji T. Uji signifikan T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau berhubungan variabel independen terhadap dependen. Apakah variabel independen ini berhubungan dengan variabel dependen? Ini uji parsial T berdasarkan nilai output SPSS. Jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom segmen. Di sini yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Pada intinya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R-square adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Bisa dilihat pada tabel model summary pada kolom R-square. Teman-teman, kita langsung ke SPSS-nya aja. Nah, di sini kita bisa lihat ini data dari kuesioner primer yang sudah saya input. Bisa dilihat. Di sini sudah saya masukkan total B, M, total W. Kita lihat ke variabel view. Di sini ada yang saya input di value-nya di berbagai variabel. Kita bisa lihat 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Ini sama semua ya teman-teman. Di sini ada label saya ketik di sini. Variabel B itu kemandirian belajar, M itu motivasi berprestasi, W itu prestasi praktikum. Nah, di sini kita bisa tahu variabel independennya itu ada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Sedangkan variabel dependen prestasi praktikum, yang artinya di mana kemandirian belajar dan motivasi dapat mempengaruhi prestasi praktikum. Secara logika ya teman-teman. Sekarang kita bisa analisis apakah benar kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dapat mempengaruhi prestasi praktikum. Kita klik analyze, regression, lalu linear. Kita masukin yang tadi, yang sudah saya bilang, variabel dependennya itu prestasi praktikum. Variabel independen
kemandirian belajar, motivasi berprestasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik menu statistik, lalu kita klik Colin. Oke, selanjutnya kita continue, kita masuk ke menu plots. Nah, di sini ada kolom Y, ada Y dan X. Di mana Y ini dimasukkan dengan spreadsheet, X ini dimasukkan dengan spread. Spreadsheet, masukkan ke Y, spread ke X. Teman-teman, kita continue. Kita ke save. Kita checklist yang unstandardized. Alasannya karena untuk kepentingan analisis regresi berganda. Lalu kita bisa klik continue. Nah, ini sudah selesai. Kita klik OK. Oke, teman-teman. Ini hasil yang sudah kita cari regresinya. Selanjutnya, ada tahap lagi untuk melanjutkan analisisnya. Selanjutnya, kita ke analyze. Lalu ke non-parametric test. Ini yang ada di bawah. Lalu kita klik legacy dialog. Lalu sampel KS. Oke teman-teman, ini sudah keluar one sampel KS-nya. Kita masukkan unstandardized ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar teman-teman. Kita udah bisa menginterpretasi tabel-tabel sesuai dengan beberapa uji di awal tadi. Yang pertama, kita bisa melihat uji normalitas. Kita bisa melihat uji normalitas pada tabel one sample KS. And part testingnya teman-teman, kita bisa melihatnya uji normalitas. Kita lihat di nilai segmen yang paling bawah, nilainya 0,074. Di mana jika nilai segmen lebih besar dari 0,05, artinya nilainya terdistribusi dengan normal. Berarti di uji normalitas ini, variabel-variabel yang kita masukkan tadi terdistribusi dengan normal. Karena hasil segmen dari one sample KS ini 0,074, di mana lebih besar dari 0,05. Teman-teman, kita lanjut ke uji multicol, yaitu di tabel koefisien. Seperti ini, nilai toleransinya 0,7, di mana lebih besar dari 0,1. Dan nilai VIF-nya ini 1,2, di mana lebih kecil dari 10. Artinya, variabel yang kita input tadi itu tidak terjadi multicol. Kita bisa lanjut ke uji hetero. Dengan uji hetero, kita bisa melihat di grafik scatter plot. Kita cari media. Ini grafik scatter plotnya, dependent variabelnya prestasi praktikum. Di sini kita bisa lihat data-data yang kita masukkan ini tersebar dengan baik, tidak ada yang bertumpukan. Dalam grafik scatter plot ini tidak terjadi hetero, karena ini tersebar baik. Kalau terjadi hetero itu, mungkin data-data ini menumpuk kayak bertumpang tindih gitu. Oke teman-teman, jadi dalam uji asumsi klasik masih aman, karena uji normalitasnya terdistribusi dengan normal, uji multicolnya tidak terjadi multicol, uji heteronya tidak terjadi hetero. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke uji hipotesis, uji F, dan uji T. Kita bisa ke uji F dulu, ke tabel ANOVA. Kita cari tabel ANOVA. Ini dia tabel ANOVA. Jika nilai segmen lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian ini dapat digunakan. Kita bisa lihat di sini segmennya 0,000. Di mana
nilai segmen lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya data penelitian yang kita masukkan itu dapat digunakan, layak digunakan. Selanjutnya kita lakukan uji T di tabel koefisien. Di sini sama dengan tabel yang uji multiple tadi. Kalau uji multiple dia berfokus pada kolom yang ini yang tolerance dan VEF. Lalu kalau uji T kita berfokus pada kolom ini, segmen dan P. Dan kita bisa lihat di segmennya di sini semuanya 0,00. Yang berarti di bawah 0,05 dan berarti variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Kita bisa lihat pengaruhnya itu positif atau negatif dari kolom B ini, di mana minus karena nilainya 0,372, 0,557, di mana di sini positif yang artinya berpengaruh positif. Contohnya adalah semakin tinggi motivasi yang kita punya, semakin besar juga prestasi yang kita raih. Atau semakin tinggi kemandirian belajar kita, dan semakin tinggi juga prestasi praktikum. Seperti itu, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Atau variabel independen berpengaruh terhadap dependen, yaitu prestasi praktikum. Kita juga bisa melihat pengaruhnya sebesar apa, dan kita bisa lihat di tabel sumari atau koefisien determinasi. Kita ke atas lagi, kita bisa melihat di tabel R-square-nya, di mana nilainya 0,542 dan bisa dijadikan persen, yaitu 54,2%. Yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya itu sebesar 54,2%. Di mana jika kita jadikan 100%, sisanya itu 45,8. Bisa dikatakan ada variabel lain yang berpengaruh terhadap prestasi praktikum selain kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Misalnya ada lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pemberian uang saku akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Karena semakin nyamannya lingkungan keluarga, semakin baiknya pertemanan, dan semakin banyak uang saku yang diberikan, maka akan meningkatkan prestasi praktikum. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.